Pemirsa, Salsabila Juwita, putri sulung pedangdut Iis Dahlia kembali menjadi sorotan publik usai mengungkapkan alasannya menolak tinggal serumah dengan sang ibu. Dan ternyata ia sudah lama tidak tinggal serumah dengan ibunya. Kabar tersebut berhembus usai diwawancara di sebuah acara televisi. Dalam cuplikan tersebut, Salsabila dengan terang-terangan mengatakan bahwa dirinya enggan untuk hidup serumah dengan sang ibu pasca menikah nanti. Bahwa dirinya merasa lebih nyaman hidup mandiri dibanding terus tinggal bersama ibunya yang disebutnya memiliki sifat cerewet dan rebek alias ribet. Pernyataan Salsabila Juwita ini pun menimbulkan spekulasi mengenai hubungannya dengan sang ibu serta keinginannya untuk hidup lebih mandiri dan independen terpisah dari ibunya. Ia juga mengaku bahwa sebenarnya sudah ingin pindah dari rumah sejak lama, apalagi setelah adiknya Devano juga pindah dari rumah Iis Dahlia. Boleh nggak kalau mama minta kakak untuk tinggal sama mama selamanya? Nggak mau. Gak mau, Ma. Kenapa nggak mau, Salsa? Rebek banget. Biasalah. Di keluarga gue tuh bercandaan kadang-kadang kita di anak-anak suka bercanda gini, kayak contoh soal kayak tadi doang. Si Devano. Lu bisa bilangin suami lu nggak? Itu tuh hal yang biasa. Kita tuh kalau bercanda lebih parah. Pokoknya kalau lagi bercandaan keluarga kita tuh parah banget. Menanggapi hal tersebut, Iis Dahlia dengan terbuka mengungkapkan hubungan dirinya dengan putrinya itu. Bahwasanya memang hubungan antara dirinya dan anak-anak sangat terbuka. Bahkan, wanita berkumis gemas itu tidak merasa sakit hati melihat sikap dan ucapan kurang sopan putrinya terhadap dirinya itu. Mungkin yang buat orang lain ngelihatnya tuh, kok gini ya? Tapi itulah kita. Kita tuh keluarga yang having fun gitu, apa-apa tuh, tapi nggak pernah itu dalam konteksnya bercanda, nggak apa-apa. Tapi memang kalau kakak, ya setiap anak pasti nggak mau lah tinggal sama orang tua, kalau apalagi sudah menikah ya gitu. Jadi buat saya tuh netizen nggak usah overthinking, kita tuh udah biasa seperti itu. Bukan tanpa maksud, Iis Dahlia membangun hubungan yang seperti itu pada kedua anaknya. Istri dari Satrio Dewandoro itu berkeyakinan hubungan yang terbuka dan menganggap anak-anak sebagai teman dapat memungkinkan anak-anak selalu bercerita apapun padanya. Sehingga jika terjadi sesuatu pada anak-anak, Iis Dahlia dapat menyikapinya lebih dini. Karena akunya nggak menutup diri sebagai orang tua gitu, dan kadang-kadang teman-temannya mereka tuh ya udah deket aja juga sama aku, nyambung gitu loh ngomongnya, karena aku mau anak-anak tuh cerita apa aja ke mama papanya gitu, bukan ceritanya ke orang tapi ke aku, walaupun mungkin ada sesuatu yang nggak diceritain juga pastinya lah, kalau karena mereka masih punya secret sendiri sebagai seorang anak yang sudah mulai dewasa gitu. Tapi overall sih kayaknya mereka tuh semua cerita sih, dari soal pacar, dari soal apa segala macam ke aku gitu. Namun demikian, mengingat Salsabila adalah anak perempuan, maka benar adanya jika Iis Dahlia lebih mengkhawatirkan Salsabila daripada sang adik Devano. Iis Dahlia bahkan memiliki impian agar suatu hari nanti dapat membangun 3 rumah untuk dirinya, Salsabila dan Devano, di dalam satu bidang tanah agar bisa terus dekat dengan sang anak. Nggak mau kita nanti rumahnya diperiksa-periksa mama mulu katanya gitu, mama rebek katanya gitu, maksudnya ribet gitu loh, mama tuh ribet gitu loh. Jadi mereka memang nggak mau, tapi memang ya kalau aku sih jujur pengennya sih paling nggak kalau Devano mah laki-laki lah ya, dia mungkin kan sebagai kepala rumah tangga. Gue sih pengennya Salsa di rumah, tapi mungkin kan Salsa juga pengen membangun keluarga sendiri, atau suaminya mungkin nanti jadi rikuh juga kalau tinggal sama kita, walaupun kitanya sih kepengen aja gitu, cuman kan pasti nggak mau lah. Ya udah deh, kalaupun nggak mau, rumahnya jangan jauh-jauh, karena gue kalau umpamanya gue kangen bisa langsung curut gitu. Even Devano ya, walaupun rumahnya udah pindah sendiri, aku masih tetap kontrol dia. Sementara itu berbanding terbalik dengan Iis Dahlia yang dijuluki Mama Ribek alias ribet oleh anaknya sendiri, Dewi Yull malah jadi ibu mertua idaman bagi menantunya. Potret Dewi Yull dengan anak menantunya itu sontak jadi sorotan publik. Tak hanya itu, kedekatan keduanya bahkan bikin iri netizen karena hubungan keduanya mematahkan stigma hubungan buruk menantu dan mertua yang kerap terjadi di masyarakat. Menyayangi, mencintai selama dunia akhirat, bahagia lahir batin. Allahu Akbar. Bismillah.
Karena saya merasa bahwa manusia itu makhluk yang harus saling membutuhkan. Kalau saling membutuhkan berarti harus saling menghormati. Tidak ada posisi yang merasa lebih dalam kesetaraan, karena derajat kita itu sama di mata Allah. Ketakwaan kita yang berbeda. Cantik banget. Jelek gitu. Ya ampun, astagfirullahaladzim, cantik gini. Nggak boleh. Itu mukanya kayak gitu. Jelek katanya Bu. Nggak boleh mencela. Prank. Saya nggak pernah mencela. Saya tidak pernah mengkomplain, tapi saya punya cara untuk bilang, misalnya dengan baju ini kamu lebih cantik. Jadi ada sinyal-sinyal itu. Misalnya menantu saya belum mau hijrah, belum mau menutup aurat. Saya tidak pernah memaksa karena dia sudah punya suami. Perlakukan mereka dengan santun, dengan hormat, karena mereka ada yang punya, bukan punya kita gitu. Okay? Di usianya yang sudah memasuki 63 tahun, Dewi Yull dikenal sebagai artis yang aktif dan peduli kepada sesama, terkhusus kaum penyandang disabilitas. Jiwa sosial mantan rekan duet almarhum Bruri Pesolima itu tergambar saat meresmikan pondok pesantren tunanetra Nurul Ama di Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan mantan vokalis Mata Band Sunu Mata. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur Yayasan Iqbal memberi saya kesempatan untuk bersama-sama rasa syukur terhadap segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dengan berdirinya pesantren tunanetra ini, ya bisa menjadi sebagai bahan percontohan buat daerah-daerah lain. Saya bahagia sekali karena ada pesantren buat teman-teman netra di Bangka Belitung untuk pertamanya. Tapi secara keseluruhan saya mendengar bahwa pesantren untuk tunanetra itu sudah ada 4. Menyanyikan 5 tembang lagu yang pernah hits hingga meraih berbagai penghargaan di zaman ketenarannya, penampilan Dewi Yull begitu memukau dengan suara dan performa yang terbilang masih sangat fit di usia senja Dewi saat ini. Sambil menyanyikan tembang lagunya, Dewi juga sembari menggunakan bahasa isyarat agar teman-teman disabilitas dapat mengerti makna lagu yang dibawakan Dewi. Jadi sekarang memang teman-teman disabilitas tuli, daksa maupun disabilitas lainnya harus bersyukur dan terus berjuang semangat untuk menjadikan Indonesia ramah disabilitas. Selama berkunjung ke Bangka Belitung, Dewi Yull dan Sunu Mata juga menyempatkan diri untuk mengeksplor wisata dan mencoba kuliner khas Bangka. Malam ini agenda makan malam kulineran yang ada di Bangka ini, di Pangkal Pinang. Ini saya memesan bubur ayam. Nah, tuh. Jadi di sini ada bubur kepiting, ada bubur polos, jadi sesuai dengan selera.